pemirsa, produksi Media News kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan terpercaya bersama saya Miwa Dewati. Inilah berita selengkapnya. Menjelang Imlek, harga cabai di Pasar Jongke mengalami kenaikan. Suasana bahagia dan berkesan dalam perayaan Imlek Kota Solo. Dampak pembukaan palang joglo terhadap masyarakat dan lalu lintas. Baik, kita langsung ke berita yang pertama. Kenaikan harga cabai merupakan fenomena nasional yang terjadi di banyak wilayah Indonesia. Menjelang perayaan Imlek, harga cabai di Pasar Jongke Solo mengalami gangguan signifikan dan membuat sebagian pedagang mengeluh. Reporter kami, Saudari Lintan, akan menyampaikan informasi terkait harga cabai di Pasar Jongke. Saat ini saya berada di Pasar Jongke Solo. Di sini harga cabai jelang perayaan Imlek menjadi perbincangan hangat. Para pedagang mengeluhkan mahalnya harga di tingkat distributor yang membuat mereka kesulitan menjual dengan harga terjangkau kepada para pembeli. Baik pemirsa, saat ini sudah ada bersama saya Ibu Lulu yang merupakan salah satu pedagang cabai di Pasar Jongke. Lanjut saja, Ibu mohon maaf, apa saja faktor utama penyebab cabai itu naik menurut Ibu? Karena kehujanan mungkin bisa. Iya. Terus karena petani mungkin itu cabainya pada kena hama. Oh iya, begitu ya Bu. Langsung sejak kapan menurut Ibu harga cabai itu menjadi naik? Ini sudah 2 hari yang lalu, kan kemarin tuh sempat turun, terus ini mulai naik lagi. Mencapai harga berapa Bu? Tadi 54, 59 juga ada. Iya, biasanya kalau normal itu harga cabai berapa Bu? 40-an kurang. Oh gitu ya. Lalu bagaimana strategi Ibu dalam untuk mempertahankan keuntungan di kondisi harga cabai yang sedang naik ini Bu? Biasanya kalau dari pedagangnya itu ke sini itu dinaikkan sekitar 2.000 atau 3.000 gitu. Itu udah dapat keuntungan ya Bu? Udah. Oh iya. Baik, terima kasih Ibu Lulu atas jawaban yang diberikan. Pemirsa, demikian tadi pernyataan pedagang cabai di Pasar Jongke Solo. Untuk sementara, pedagang hanya bisa berharap agar pasokan cabai kembali stabil, sehingga harga segera menurun. Sejauh ini informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio bersama Miwa Dewati. Ya, terima kasih Lintan untuk laporannya dari Pasar Jongke Solo. Situasi ini tentu menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Imlek.
beralih ke berita selanjutnya. Perayaan Imlek di Pasar Gede Solo tahun ini berlangsung dengan meriah, dengan suasana penuh warna dan semangat. Dalam perayaan ini terdapat tradisi seperti pemasangan lampion, arak-arakan barongsai, dan dipenuhi dengan pedagang UMKM di sepanjang jalan Balai Kota hingga Pasar Gede Solo. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana warga Solo merayakan Imlek tahun ini, kita akan langsung menuju ke Saudara Alvin di lokasi. Terima kasih Saudari Mia Diawati. Baik pemirsa, kini saya berada di tengah keramaian perayaan Imlek Pasar Gede Solo. Sejak siang tadi, suasana tempat ini terpantau dipenuhi oleh pengunjung yang antusias menikmati liburan dan ikut memeriahkan perayaan Imlek. Dalam perayaan Imlek di kota Solo kali ini berlangsung meriah. Dari Balai Kota hingga Pasar Gede, terdapat konser musik yang menghibur para pengunjung. Terdapat banyak stand UMKM berjejer di sepanjang jalan, dan jalanan penuh sesak dengan warga yang antusias. Nah, di belakang saya ini sudah banyak kerumunan pengunjung yang menikmati berbagai aktivitas, mulai dari mencicipi jajanan hingga berfoto dengan dekorasi merah yang ada di tempat ini. Yuk ikuti keseruan saya. Biar kami kelihatan. Baik pemirsa, di sini saya sudah bersama dengan Kak Nia dan Kak Sheila. Selamat malam Kak Nia, Kak Sheila. Izin bertanya sebentar, apa yang membuat Anda untuk berkunjung ke Imlek Pasar Gede Solo? Lebih tepatnya kita pengen tahu suasananya aja sih, karena kan kita dari luar Solo ya Kak, jadi pengen tahu kemeriahan Imlek itu gimana. Bagaimana harapan ke depan Anda tentang Imlek yang ada di Pasar Gede Solo ini? Mungkin harapan kita sih lebih dimeriahkan dalam ornamennya ya Kak, karena seperti yang kita tahu kayaknya di sini tuh lebih banyak meriah tuh karena lebih banyak street food gitu loh. Jadi kayak ya yang menarik itu kan karena street foodnya, tapi kalau untuk ornamen ataupun kemeriahannya tuh kayak masih kurang gitu loh. Itu menurut kita pribadi ya. Terus kayak mungkin spot-spot fotonya bisa ditambah karena tadi tuh kayak masih terlalu sedikit buat anak milenial sih yang sukanya foto-foto, kayaknya masih kurang menarik gitu. Karena biasanya kan kalau spot fotonya lebih banyak, orang-orang jadi lebih tertarik tuh. Baik, terima kasih Kak Sheila, Kak Nia. Selamat malam. Sangat menyenangkan mendengar bagaimana perayaan Imlek kali ini berjalan begitu meriah dan penuh makna. Semoga perayaan Imlek berikutnya di Pasar Gede Solo tetap penuh keceriaan dan tradisi. Sekian permisa, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Saudara Alvin yang telah melaporkan langsung dari suasana Imlek di sekitar Pasar Gede Solo. Suasana Imlek tahun ini begitu meriah dan menggambarkan kuatnya nilai-nilai tradisi yang terus dijaga oleh masyarakat Solo. Pemirsa, mari kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Simpang Joglo yang baru saja dibuka 2 minggu yang lalu dan kini telah menjadi salah satu ikon baru di kota Solo. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai situasi terkini, kita langsung saja beralih ke Saudari Rosa. Terima kasih Mia Diawati. Baik pemirsa, kini saya sudah berada di area Simpang Joglo yang saat ini tengah terpantau ramai karena banyaknya lalu lalang di hari Minggu. Beberapa bahkan terpaksa berhenti di tengah jalan untuk menunggu lalu lintas yang lebih lancar. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Endar. Apa
Apa perubahan yang Anda rasakan setelah pembangunan Palangjoglo ini? Sebelumnya jalan ini dibangun, kemarin macet, ya sudah dibangun ini kan lancar, sudah baik semuanya. Yang macet itu cuma luas ini pada yang mutarkan mobil itu toh, tapi itu sebentar toh, udah. Bagaimana dampak pembangunan Palangjoglo bagi aktivitas ekonomi warga sekitar? Sebelumnya dibangun ini Mbak ya, tapi lancar, tapi sudah dibangun ini udah macet, jalannya sudah lancar, kerjaan ya bisa baik. Tapi pas dibangun itu pekerjaan itu sulit, cari uang juga sulit, itu dangutnya. Ya, baik Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak Endar atas waktu dan informasinya. Demikian tadi wawancara dengan warga sekitar Simpang Joglo yang merasa terbantu dengan adanya perubahan arus lalu lintas yang lebih lancar setelah 2 minggu pembukaan. Sekian laporan dari Simpang Joglo, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Saudari Rosa yang telah melaporkan langsung dari kondisi Simpang Joglo. Tentu perubahan ini menjadi langkah positif bagi Kota Solo dalam memperlancar arus lalu lintas serta kenyamanan warga dan pengguna jalan. Setelah kita membahas tentang ikon baru di Kota Solo, kita akan beralih ke destinasi wisata kuliner yang tengah viral dan pastinya juga tidak asing lagi dengan es pelopor. Daripada kita penasaran, langsung aja kita simak laporan dari reporter kami yang tengah berada di lokasi. Berjumpa lagi dengan saya Jenisa yang akan memperkenalkan salah satu destinasi kuliner yang ada di Kota Solo, yaitu es pelopor. Penasaran? Yuk ikuti keseruannya. Nah, di sini aku udah pesen beberapa menu bestsellernya. Ada es campur salju, ada es teler spesial, dan es doger durian. Yuk kita incipin. Kita incipin es salju campurnya ya. Kan es krimnya dan toppingnya tuh melimpah semua gitu. Kita incipin es doger durian. Pemirsa, jadi es pelopor adalah salah satu destinasi kuliner viral yang ada di Kota Solo. Nah, sekarang aku sudah berada bersama dengan Kak Farah dan Kak Ulan. Hai Kak Farah, Kak Ulan. Iya Kak. Oke, aku mau menanyakan tentang seputar es pelopor ya Kak ya. Apa yang menjadi favorit para pelanggan di es pelopor? Mungkin ya es pelopor itu karena banyak variannya, ada 77 varian dengan 3 bestsellernya. Ada campur salju, teler durian, sama dogernya. Oke. Yang kayak di depan ini Kak. Oke. Kalau untuk strategi pemasaran yang dilakukan oleh pihak pelopor untuk meningkatkan
penjualannya? Terutama kita promosi ya kak ya. Oh iya, promosi sama. Dan kita juga ngundang food vlogger yang ibaratnya kan kuliner, terutama kita tuh beranya di esnya kan, ibaratnya es yang luber, yang melumper-lumper gitu. Yang paling dicari gitu kan. Harganya juga terjangkau semuanya. Terutama itu sama food vlogger, terus kita juga sosmed di TikToknya, di IG kita semua lewat online juga. Oh ya kak, kalau boleh tahu ini hidangan apa ya? Ini bakso bakar keju sapi ya kak ya. Kita ada keju sapi sama keju ayam ya. Kebetulan kan kita kan bakso keju sapi itu kadang kita bingung ya, bakso buka baju. Iya, apa itu? Pada nanya ini kok buka baju gitu. Iya. Pada penasaran ya, iya. Bubuk makan bakso keju dah. Itu spesial kita tuh di keju semua. Jadi ada bakso keju, terus ada mie ayam yang ada keju, jumbonya juga ada. Oke. Itu spesial. Menunya? Menunya ada bakso kuah sama bakso bakar. Oh, bakso kuah ada bakso kebetulan bakar. Kalau ada yang suka kuah, kita ambilnya di bakso keju. Kuah juga ada, pikannya juga ada. Kalau bakso yang sebenarnya kita simpel-simpel aja, mengambilnya di bakso bakar. Oke teman-teman yang penasaran dan ingin tahu rasanya, langsung aja datang di Es Pelopor cabang Solo Baru, dan atau bisa kunjungi media sosialnya. Ya, di TikToknya bakso buka baju dan pelopor Solo Baru ya kak ya, di IG dan TikToknya. Oke. Cobain aja ya. Makasih. Pemirsa, itulah liputan kita dari Es Pelopor cabang Solo Baru yang menawarkan beragam cita rasa unik dan pengalaman kuliner yang menarik. Selamat mencoba, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Saudari Jenisa atas laporannya. Wah, bagaimana pemirsa? Tertarik untuk mencoba es pelopor? Dan ternyata tidak hanya ada menu es, tetapi juga ada menu menarik dari bakso buka baju. Tunggu apa lagi? Siap-siap untuk mencoba menikmati sensasi kuliner yang unik dan menggugah selera. Hanya di Es Pelopor cabang Solo Baru. Pemirsa, tak terasa waktu kita bersama telah berakhir. Terima kasih telah menyaksikan program hari ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Saya Miwa Diawati, pamit undur diri dan sampai jumpa.